Baik, selamat datang di video pengantar untuk praktikum pemrograman berorientasi objek atau berbasis objek dari Laboratorium Software Engineering and Application Teknik Komputer Fakultas Teknik Elektro Telkom University. Nah, di video kali ini kita akan masuk ke modul 5, yaitu penerapan inheritance pada Python. Untuk tujuan dari modul kali ini yaitu para peserta praktikum diharapkan dapat memahami dan mempelajari konsep dan aturan inheritance, mengenali sintaks Python yang digunakan pada konsep inheritance, dan juga memahami implementasi inheritance pada Python nantinya. Untuk alat dan bahannya, kalian cukup memiliki PC atau laptop yang telah terinstall software PyCharm untuk mengikuti video ini. Nah, lalu untuk materi pertama yaitu kita akan pelajari apa sih itu konsep inheritance. Secara definisi, inheritance atau pewarisan merupakan konsep pada pemrograman di mana sebuah kelas dapat menurunkan metode yang dimilikinya kepada subkelasnya. Syarat untuk melakukan inheritance adalah kita harus memiliki dua buah kelas yang akan bertindak sebagai superkelas dan subkelas atau kelas induk dan kelas turunan. Dalam codingan Python, untuk inheritance itu didefinisikan seperti ini. Misalnya kita memiliki satu kelas induk yang bernama induk. Lalu kita memiliki sebuah kelas turunan. Nah, untuk membuat kelas turunan ini memiliki sifat dari si induknya, kita cukup memasukkan nama kelas induk ke dalam parameter kelas turunannya. Sebenarnya jika kalian tidak melakukan inheritance pada suatu kelas, kalian tidak perlu memiliki parenthesis atau dua kurung ini di depan nama kelasnya. Dengan sintaks ini, harusnya kita sudah berhasil melakukan inheritance. Oke, langsung aja kita masuk ke konsep selanjutnya, yaitu access modifier pada inheritance atau pada pemrograman berorientasi objek pada umumnya. Yang pertama ada public. Nah, cara menandai access modifier pada Python yaitu jika fungsi atau sebuah properti kelas itu dinyatakan dengan access modifier public, maka nama dari fungsi itu kan seperti ini. Fungsi. Nah, namanya tidak akan mengandung karakter underscore di awalnya. Untuk access modifier selanjutnya, yaitu protected dan private, untuk membedakannya adalah jika properti ini protected, maka akan memiliki satu underscore di nama fungsi atau propertinya. Jika dia private, maka akan memiliki dua underscore pada nama fungsinya. Nah, terus apa perbedaannya protected dan private? Protected, ini fungsinya hanya akan dapat diakses oleh kelas turunannya. Nah, namun jika private, maka fungsi ini tidak akan dapat diakses dari luar, seakan-akan hanya dapat diakses oleh kelas ini aja. Nah, biasanya private ini digunakan untuk properti seperti variabel, agar nantinya untuk mengakses nilai yang ada di dalam variabel, barulah kita membuat fungsi public ataupun protected. Selanjutnya ada type of inheritance atau tipe-tipe dari inheritance. Yang pertama ada single inheritance, yaitu yang sudah kita tuliskan dari tadi. Nah, seperti ini. Ini adalah contoh dari single inheritance, di mana suatu superclass hanya menurunkan kepada satu subclass aja. Selanjutnya, ada yang dinamakan dengan multiple inheritance, yaitu inheritance yang dilakukan oleh dua induk kepada satu subclass ataupun satu induk kepada lebih dari satu subclass. Contohnya seperti ini. Kita memiliki induk lainnya, misalnya untuk mengambil sifat lagi dari induk lainnya, kita cukup menambahkan lagi parameter pada kelas turunannya. Lalu untuk tipe inheritance selanjutnya, kita memiliki multi-level inheritance. Inheritance yang menurunkan sifat terhadap kelas, dan kelas yang menurunkan sifat ini menurunkan lagi sifat kepada kelas selanjutnya. Contohnya seperti ini. Nah, misalnya kita menurunkan dari kelas induk di kelas turunan. Lalu kita memiliki satu kelas lagi yang dinamakan dengan turunan selanjutnya, yang akan mewariskan sifat dari kelas turunan. Kita sudah melakukan multi-level inheritance jika seperti ini.
Lalu ada tipe-tipe lainnya yang sebenarnya jarang digunakan pada praktik pemrograman, yaitu hierarchical inheritance dan hybrid inheritance. Oke, langsung aja untuk yang selanjutnya kita akan coba mempraktekkan inheritance pada Python dengan menggunakan analogi kendaraan dan mobil. Nah, yang pertama kita akan membuat dulu kelasnya, yaitu ada kelas kendaraan dan kelas mobil. Nah, kita udah tahu nih cara menurunkan sifat dari kendaraan ke mobil, yaitu kita akan memasukkan nama superkelasnya ke parameter dari subkelas. Nah, seperti ini. Lalu, yang pertama kita akan mendefinisikan dulu konstruktor dari superkelasnya. Tuh, kita akan melakukannya seperti ini. Oke. Lalu, kendaraan akan memiliki properti yang akan nantinya diinput atau kita isikan hardcode, ada codingannya, ada brand, lalu ada tahun, dan ada warna dari kendaraan tersebut. Lalu kita akan mengisikan nilai yang udah diinputkan atau kita hardcode ke objek nantinya ke dalam propertinya kelas kendaraan yang ditandai dengan keyword self, yang maksudnya adalah properti ini milik kelas yang sedang kita coding sekarang. Self.brand sama dengan brand, self.tahun kita isi dengan tahun, lalu self.warna. Properti selanjutnya yang dimiliki oleh kelas ini adalah fungsi untuk menampilkan detail dari kendaraannya. Nah, kita akan mempassing parameter keyword self agar fungsi ini dapat mengakses properti yang dimiliki oleh kelas kendaraan. Kita akan pertama kali menampilkan mereknya, yaitu self.brand, lalu ada tahun rilis pada variabel atau properti self.tahun, dan ada warna kendaraan, ada properti self.warna. Sudah selesai untuk properti yang dimiliki oleh kelas kendaraan. Saatnya kita menurunkan properti yang ada pada kelas kendaraan ke kelas mobil dengan cara kita membuat fungsi dengan nama. Kita membuat konstruktor juga untuk kelas mobil. Kita tetap akan memiliki parameter brand, tahun, dan warna. Namun untuk mobil kita memiliki properti tambahan, yaitu jumlah pintu. Untuk mengambil properti yang kita sebenarnya passing ke kendaraan tanpa perlu lagi mengetikkan self.brand sama dengan brand dan selanjutnya, kita dapat menggunakan keyword super, yang artinya ambil properti dari superclass. Apa properti yang mau kita ambil? Yaitu fungsi konstruktornya superclass. Nah, di konstruktor superclass dia menerima brand, tahun, dan warna. Kenapa saat kita mengambil properti konstruktor dari superclass kita tidak menuliskan lagi parameter self? Karena parameter self itu khusus untuk properti milik si kelas tersebut, sedangkan konstruktor ini sebenarnya bukan milik kelas mobil, namun kita menurunkan sifat dari kelas kendaraan. Lalu selanjutnya baru kita mengisi properti untuk mobil, yaitu properti khususnya jumlah pintu dengan nilai yang akan kita buat di objek nantinya. Lalu mobil juga punya fungsi tersendiri untuk menampilkan detailnya. Kita namakan dengan tampilkan detail mobil. Di properti sebelumnya yang ada di kelas kendaraan kita sudah memiliki nih, tampilkan detail untuk menampilkan merek, tahun rilis, dan warna. Nah, karena kita sedang melakukan inheritance, maka kita bisa dong mengambil fungsi dari kelas kendaraan untuk mengambil 3 detail pertama dengan keyword super dot tampilkan detail. Baru untuk properti tambahannya kita tuliskan jumlah pintu self dot jumlah pintu.
sekarang kita tinggal menginisialisasikan objeknya. Misalnya kita namakan dengan objek X adalah sebuah mobil dengan merek Sea Car dan tahun rilisnya adalah 2020. Warnanya adalah warna biru dan dia memiliki 5 pintu. Nah, dan kita akan menampilkan detail dari mobil tersebut. Nah, sudah terlihat di sini bahwa program yang kita buat untuk inheritance sudah berhasil. Sudah tampil merek Sea Car, tahun rilis 2020, warna biru dan jumlah pintu 5. Nah, untuk video pengenalan inheritance pada Python cukup sekian aja. Mungkin kalian bisa mencoba untuk menerapkan konsep-konsep ini dengan contoh atau analogi lainnya. Mungkin kalian mau menerapkan analogi manusia dengan pelajar ataupun analoginya, atau kalian bisa mencoba tipe-tipe inheritance lain yang belum dijelaskan di video ini untuk lebih meresapi konsep inheritance. Misalnya kalian ingin mencoba multiple inheritance atau mungkin multi level, atau kalian mau mencoba inheritance yang jarang digunakan, atau kalian ada ide untuk hierarchical inheritance, hybrid inheritance, kalian boleh silahkan mencobanya. Nah, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saya Rizky Eka Putra undur diri. Sampai jumpa di praktikum SEA selanjutnya. Tetap semangat. Terima kasih.